Halo, selamat datang kembali di channel Removie. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat. Film yang akan Removie dongengkan kali ini berjudul Dark Was the Night tahun 2014. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Suatu akhir minggu di sebuah hutan tampak sejumlah alat berat yang tengah menghancurkan kayu setelah dilakukan penebangan hutan. Namun tak kenapa semua alat berat tersebut berhenti bekerja secara mendadak. Sementara itu di luar hutan seorang pekerja yang akan pulang memberitahu kepada sang mandor kalau pekerja lain masih berada di dalam hutan. Oleh karenanya mandor ini pun mencoba menghubungi hingga tiba-tiba akibat mendengar rintihan meminta tolong itu, maka si mandor pun memutuskan memeriksa ke dalam hutan. Sampai di lokasi, dia mendapati kondisi yang sudah sepi sehingga merasa dipermainkan. Tidak lama memeriksa, akhirnya dia melihat lengan seorang pekerja yang memegang walkie-talkie di balik pohon. Tapi begitu didekati, alangkah terperanjatnya dia menemukan lengan yang sudah terpotong. Bersama dengan itu, darah menetes ke bahunya. Melihat sesuatu di atas pohon, sontak sang mandor bergegas kembali ke mobil. Naas makhluk yang belum terlihat dengan cepat menyerang dan menghabisi dia dengan ganas. Beralih ke kota kecil bernama Maiden Woods yang berjarak sekitar 145 km ke arah selatan dari hutan tadi. Seorang sheriff bernama Paul dan sang deputi bernama Donnie menemui seorang peternak kuda bernama Ron yang melaporkan kalau satu ekor kudanya telah dicuri. Dikarenakan melihat kandang yang cukup rendah serta tidak ada tanda-tanda pencurian, maka Paul menyimpulkan kuda milik Ron hanya melarikan diri dari kandang. Tapi seraya menunjukkan tali kekang kuda yang memiliki nomor, Ron bersikeras kuda bernomor 88 memang dicuri orang. Alhasil guna menenangkan Ron, terpaksa Paul berjanji akan mencari kuda yang dimaksud. Dari situ mereka menjemput anak Paul yang bernama Adam dari rumah sang istri yang bernama Susan. Malam hari di rumah, tatkala Paul menyiapkan makanan, Adam bertanya mengapa mereka sekeluarga tidak lagi tinggal bersama. Mendengar ini Paul berkata ibu Adam bisa pulang kapanpun dia mau, namun sekarang masih ada hal yang harus mereka pikirkan masing-masing. Selang beberapa saat, Adam melihat sesosok makhluk melintas di luar jendela sehingga memberitahu Paul. Kendati Paul tidak melihat apa-apa, Adam tetap meminta sang ayah untuk memeriksa dengan membawa senjata. Tapi Paul keluar hanya bermodalkan senter saja untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang perlu mereka takuti. Sampai di halaman belakang yang sangat gelap, Paul memang tidak menemukan apa-apa. Hanya saja dia sempat mendengar suara langkah di balik pepohonan. Saat mengantarkan Adam ke tempat tidur, Paul tertegun dan berkaca-kaca menatap ranjang kosong milik saudara Adam yang sudah meninggal. Esok pagi Donnie datang menjemput Paul. Begitu keluar dari rumah, Paul menemukan jejak kaki besar di halaman rumah. Donnie memberitahu kalau jejak kaki itu juga ada di sekeliling kota mereka. Saat diperhatikan, jejak kaki tersebut tampak berasal dari hewan berkuku yang berjalan dengan dua kaki dan mengarah ke jendela dapur. Hal ini sontak membuat Paul sadar bahwa apa yang dilihat oleh Adam tadi malam memang berada di sana. Melihat jejak kaki yang memenuhi jalanan di sekitar rumah-rumah warga, maka Paul mengajak Donnie mengikuti jejak kaki tersebut hingga mereka sampai ke pinggir hutan. Dengan terus mengikuti jejak kaki itu ke dalam hutan, Paul menemukan bekas cakar besar pada sebuah pohon, tempat di mana jejak kaki tersebut menghilang. Paul kemudian menghubungi pihak Departemen Kehutanan guna mengisahkan perihal jejak kaki yang mereka temukan di kota sampai ke hutan tadi. Sayang Departemen Kehutanan mengatakan belum pernah mendengar hewan berkuku yang dapat berjalan sejauh itu dengan dua kaki meski beruang sekalipun. Hal ini membuat Paul berasumsi ada orang yang sengaja menakut-nakuti warga. Ketika Paul akan meninggalkan kantor, seorang pendeta memberitahu bahwa anjing dia dan hewan peliharaan warga menghilang secara misterius malam itu, sehingga merasa heran bagaimana mungkin banyak hewan menghilang pada malam yang sama. Tapi Paul berjanji akan mengatasi masalah tersebut. Manakala Paul tengah berbelanja kebutuhan sehari-hari, penjaga toko bernama Claire yang merupakan anak dari Ron serta sejumlah warga memandangi Paul dengan rasa khawatir. Seorang warga bernama Tim mengatakan bahwa kemungkinan cerita sang kakek mengenai sosok misterius yang hidup di hutan kemungkinan berhubungan dengan apa yang sedang mengancam mereka sekarang.
Namun berdasarkan informasi dari Departemen Kehutanan yang menurut dia lebih logis, Paul berkata makhluk tersebut tidak pernah ada. Baru saja Paul keluar dari toko, seorang warga bernama Earl memberitahu bahwa selama 1 minggu terakhir dia tidak menemukan seekor rusa pun sejauh 8 km di hutan mereka. Padahal musim berburu telah tiba sehingga berpendapat ada pemangsa baru yang mungkin menguasai hutan tersebut. Malam hari dalam perjalanan pulang, secara mengejutkan Adam meneriaki Paul untuk berhenti. Di sana mereka sempat melihat sosok makhluk yang cukup besar melintas. Akibat hal ini, Paul meminta Adam menunggu di mobil sedangkan dia mencoba memeriksa. Lantas di balik pepohonan, Paul melihat sekelebat bayangan yang langsung dia kejar. Sayang makhluk tersebut menghilang tiba-tiba. Tapi di atas sebatang pohon, Paul menemukan tali kekang kuda bernomor 88, sehingga sadar tali kekang ini adalah milik kuda Ron yang telah menghilang. Hanya saja Paul berusaha berpikir logis dengan menganggap hal itu disebabkan oleh ulah manusia. Saat kembali ke mobil, Paul begitu tersentak mendapati Adam tidak ada di sana, sehingga dengan panik mencari ke sebuah bangunan. Beruntung Adam bersembunyi di bangunan tersebut karena mendengar suara di sekitar mobil. Pada waktu yang sama di sebuah bar, Earl menceritakan kepada Donnie yang kebetulan deputi baru di kota mereka bahwa beberapa tahun silam ada seorang anak yang menghilang dan tubuhnya ditemukan 9 meter di atas pohon. Menurut Earl, hal itu dilakukan oleh monster yang tinggal di hutan. You be careful now, deputy. Wouldn't want to find you up a tree. Keesokan hari, Paul dan Susan menghadap guru Adam yang memberitahu tentang sikap aneh Adam. Menurut sang guru, Adam selalu menceritakan tentang saudara dia yang telah meninggal menggunakan keterangan waktu sekarang seolah menganggap saudara dia masih hidup. Sang guru berasumsi perpisahan mereka adalah penyebab semua itu. Mendengarnya, Susan menjadi marah dan menegur guru Adam agar tidak mengajari mereka cara mendidik seorang anak. Dari situ Paul singgah di depan pemakaman sang anak, namun bertemu dengan Donnie yang baru saja keluar dari gereja. Tidak berselang lama, tiba-tiba terlihat sekawanan burung yang berterbangan. Paul kemudian mengisahkan apa yang dikatakan oleh Earl mengenai hewan buruan yang menghilang secara misterius dari hutan. Melihat burung-burung tadi, Paul berasumsi semua hewan memang sengaja berpindah tempat. Namun yang membuat Paul bingung, mengapa burung-burung tadi terbang ke utara bukan menuju selatan, padahal mereka sudah mendekati musim semi. Alhasil Don pun mengisahkan apa yang sebelumnya disampaikan oleh Earl di bar. Tapi Paul berkata anak yang ditemukan di pohon tersebut adalah korban pembunuhan, bukan serangan monster. Malam hari, Susan mengungkapkan kepada Donnie dia terpaksa meninggalkan Paul yang memilih berpisah akibat merasa bersalah atas kecelakaan yang menyebabkan kematian anak mereka yang lain. Padahal dia sendiri tidak pernah menyalahkan Paul dan masih sangat mencintai Paul. Sementara di rumah, Paul sempat membayangkan anak mereka yang telah meninggal melintas. Tapi bayangan ini terhenti ketika ponsel dia berdering. Selang beberapa waktu, Paul dan Donnie menyambangi peternakan Ron setelah Claire memanggil mereka. Di sana mereka mendapati Claire tengah berusaha menghalangi sang ayah yang berniat masuk ke kandang kuda untuk mengintai pencuri. Oleh karenanya, Paul segera menenangkan Ron. Namun tiba-tiba... Untuk itu Paul mencoba memeriksa hingga secara mengejutkan sekelebat bayangan keluar dari kandang dan menghilang dalam kegelapan. Akibat kondisi yang terlalu gelap, Paul memutuskan melanjutkan pemeriksaan keesokan hari. Pada pagi hari, mereka mendapati dinding kandang yang dipenuhi cakaran. Di situ mereka kembali menemukan jejak kaki yang menunjukkan kuku terbelah menjadi 3 bagian, sedangkan hewan berkuku belah pada umumnya hanya memiliki 2 kuku. Penasaran dengan hal ini, Paul mencoba mencari informasi melalui internet. Di sana dia menemukan informasi bahwa ada makhluk mitologi bernama Windiga yang memiliki 3 jari kaki dan berasal dari pesisir Atlantik Amerika Utara. Sayang informasi ini masih belum menjawab mengapa makhluk tersebut ada di kota mereka yang berada di selatan, serta mengapa burung-burung justru terbang ke arah utara kalau memang di sana makhluk itu bersarang. Malam hari dalam perjalanan pulang, Paul menemukan tubuh seekor rusa yang tergeletak di tengah jalan dengan kondisi jeroan terburai. Sejurus kemudian sekelebat bayangan melintas dengan diikuti oleh suara di sekeliling Paul. Lalu secara mengejutkan sosok tersebut melintas lagi melewati mobil, sehingga dengan cepat Paul kembali ke dalam mobil, di mana tubuh rusa tadi tiba-tiba menghilang. Ketika Paul meninggalkan tempat itu, tampak sosok misterius yang berdiri di balik semak-semak.
Paul kemudian mengisahkan kejadian tadi kepada Donnie, sehingga dia yang awalnya berpikir bekas cakaran dan jejak kaki adalah ulah manusia, akhirnya mulai yakin ada makhluk misterius yang tengah meneror mereka. Menurut Paul, makhluk tersebutlah yang menyebabkan hilangnya hewan-hewan ternak warga. Mendengar ini, Donnie pun berpendapat makhluk itu merupakan predator hutan yang belum ditemukan, layaknya spesies ikan raksasa yang dianggap sudah punah jutaan tahun silam, padahal sebenarnya masih ada jauh di dalam lautan. Jadi ada kemungkinan makhluk itu memang sudah dari dulu bersembunyi di hutan mereka. Keesokan hari, 3 orang warga mencoba untuk mencari hewan buruan di hutan. Tidak berselang lama, mereka melihat gerakan pada semak belukar. Sesaat kemudian, gerakan yang sangat cepat terjadi lagi dari samping mereka. Sayang mereka tidak melihat seekor hewan pun hingga tiba-tiba. Sementara itu, Paul kembali menuju tempat di mana dia menemukan tubuh rusa tadi malam. Di sini Paul mendengar suara mencurigakan dari dalam hutan, sehingga menjadi waspada walaupun tidak melihat apa-apa. Ketika Paul berhalusinasi anak dia yang telah meninggal ada di sana, secara mengejutkan seorang pemburu yang terluka muncul dan memberitahu ada sesosok makhluk yang mengejar dia. Pria ini lalu mengisahkan tentang serangan hewan yang sama sekali belum pernah dia lihat di hutan. Akibat serangan itu, kedua rekan yang bersama dia pun tewas. Pernyataan tersebut mulai membuat Paul berpikir kalau pendapat Donnie mengenai predator hutan yang belum ditemukan dan memang berada di sana adalah benar. Menurut dia, hewan itu selama ini bersembunyi menghindari manusia sampai tidak memiliki pilihan selain menyerang. Paul dan Donnie kemudian mendatangi lokasi serangan yang ditunjukkan oleh Earl, di mana Jim juga sudah menunggu di sana. Melihat tubuh kedua pemburu yang tersangkut di atas pohon, maka Paul memerintahkan mereka segera meninggalkan hutan karena berasumsi makhluk misterius itu masih ada di sekitar situ. Paul lantas memerintahkan Donnie untuk melarang warga memasuki hutan dan memastikan semua orang telah berada di dalam rumah sebelum malam tiba. Dia juga melaporkan kejadian itu kepada Departemen Kehutanan dan meminta dikirimkan pasukan penjaga hutan untuk berburu makhluk tersebut paling lambat dalam waktu 24 jam. Pada malam hari, terlihat badai salju lebat melanda kota Maiden Woods di mana hampir semua warga mengungsi meninggalkan kota, sebelum akhirnya portal ditutup sehingga kota pun tampak sangat sepi. Di rumah, Paul menunjukkan kepada Donnie dokumen yang dikirim dari kantor serif kota tetangga yang berada di utara kota mereka. Dalam dokumen terdapat laporan bahwa 2 minggu yang lalu, sekelompok penebang hutan menghilang secara misterius. Berdasarkan laporan ini serta informasi mengenai makhluk mitologi yang berasal dari utara Amerika, maka Paul berteori kegiatan penebangan hutan di bagian utara itulah yang menyebabkan sarang makhluk misterius ini musnah dan memaksa makhluk tersebut bergerak ke arah kota mereka yang berada di selatan. Jadi dia yakin hewan-hewan liar di hutan yang tiba-tiba lenyap dan kawanan burung yang terbang menuju utara adalah untuk menghindari makhluk misterius tersebut. Akibat semua hewan liar sudah melarikan diri, maka makhluk yang kehilangan wilayah itu pun mulai menyerang hewan ternak dan manusia. Tidak berselang lama, Jim datang guna menunjukkan sebuah video dari rekaman kamera yang dia tempatkan di hutan. Di sana terlihat sesuatu yang belum jelas menabrak kamera, sehingga mereka mengira itu hanya seekor rusa. Namun Jim juga menunjukkan sejumlah foto makhluk aneh berwarna hitam yang berjalan dengan 2 kaki. Hal ini sontak membuat Paul dan Donnie pun terdiam. Sekepergian Jim dan Donnie, tampak sesosok makhluk menatap ke arah rumah Paul. Selang beberapa saat, Paul dikejutkan oleh suara gaduh yang menyebabkan Adam juga terbangun. Oleh sebab itu, Paul mengajak Adam segera bersembunyi ke dalam kamar. Lantaran suara gaduh yang diikuti suara mengerikan semakin jelas, maka Paul bergegas menghubungi Donnie. Mendengarnya, Donnie pun langsung kembali ke rumah Paul. Sementara di rumah, terlihat kaki mengerikan yang mulai menaiki tangga. Begitu sepasang kaki dengan kuku panjang tadi tepat berada di depan pintu, bersamaan dengan itu pula Donnie sampai di sana sehingga makhluk ini melangkah pergi. Oleh karenanya Paul meminta Adam tetap bersembunyi sedangkan dia keluar mendatangi Donnie. Di luar, Donnie yang bersiap masuk tidak menyangka sang makhluk berlari menabrak dia. Tapi di waktu yang bersamaan Paul juga keluar. Akibat hal ini, Paul mengajak Donnie mengumumkan kepada semua warga yang tersisa agar segera berkumpul di gereja. Beruntung tidak banyak warga yang masih berada di kota. Setelah semua berkumpul, Paul mengungkapkan kepada mereka bahwa jejak yang ditemukan di sekeliling kota merupakan jejak kaki dari makhluk yang menghabisi kedua pemburu tempo hari.
Paul juga memberitahu perihal penerobosan yang terjadi di rumahnya, sehingga berpikir gereja itu adalah bangunan terkuat untuk berlindung dari serangan sang makhluk sampai pasukan penjaga hutan tiba di pagi hari. Pada tengah malam, Susan memberanikan diri untuk menemui Paul yang selama 6 bulan ini sudah bersikap sangat dingin kepadanya. Untuk membuka pembicaraan, Susan menyerahkan gambar yang dibuat oleh Adam. Melihat gambar mereka berempat yang masih menjadi keluarga utuh, seketika itu juga Paul berusaha tersenyum untuk menutupi kesedihannya. Di sudut lain, Donnie mendatangi Claire guna mencoba menenangkan dia. Susan kemudian memotivasi Paul untuk melindungi mereka semua dan meyakinkan juga bahwa kematian anak mereka bukanlah kesalahan Paul. Setelah pembicaraan ini, akhirnya untuk pertama kali pelukan Susan dibalas oleh sang suami. Selang beberapa saat, tiba-tiba terdengar benturan pada pintu dan diikuti juga oleh benturan dari atap gereja. Untuk itu Paul dan Donnie segera bersiap menghadang di depan pintu. Namun melihat benturan yang sangat agresif, maka Paul memerintahkan mereka semua berlindung di basement. Begitu semua sudah masuk, Paul meminta Donnie untuk menjaga yang lain, sedangkan dia akan menghadapi makhluk yang sepertinya sudah berhasil masuk ke dalam gereja. Paul lantas berpamitan dengan istri dan anaknya serta meminta Adam untuk menjaga sang ibu. Tapi saat Paul akan keluar, Donnie meminta ikut membantu dia. Awalnya Paul menolak, namun setelah Jim dan Earl meyakinkan Paul bahwa mereka berdua bisa menjaga yang lain di basement, akhirnya Paul bersedia menyerahkan senjata kepada Jim dan Earl. Baru saja Paul dan Donnie keluar, listrik menjadi padam akibat serangan makhluk misterius itu sehingga suasana menjadi gelap gulita. Alhasil dengan menggunakan senter mereka mencoba berburu sang makhluk. Di dalam aula mereka melihat pergerakan makhluk yang berpindah sangat cepat, seolah merekalah yang sedang diburu. Melihat sebuah pintu yang merupakan satu-satunya jalan keluar dari aula, maka Paul meminta Donnie menjaga lorong sedangkan dia memeriksa. Dalam pencarian lagi-lagi Paul melihat benda terjatuh tapi tidak sempat melihat makhluk tersebut. Sementara itu, sekelebat bayangan melintas di belakang Donnie. Menyadari hal ini, Donnie pun mencoba memeriksa ke ruang dapur. Di sini Donnie sempat menemukan bekas kaki yang merusak lantai beton, hingga secara mengejutkan makhluk tersebut menyerang dia dari belakang. Mendengar suara tembakan, terpaksa Paul memutuskan kembali. Di dapur, Donnie melihat bayangan sang makhluk yang terpantul dari sebuah benda. Tepat ketika makhluk ini berdiri di belakang dia, maka dengan cepat Donnie melepaskan timah panas. Selang beberapa saat Paul datang dan mendapati Donnie dalam kondisi terluka. Meski demikian, Donnie meminta Paul mengejar makhluk yang dia yakin juga dalam kondisi terluka terkena pelurunya. Paul lalu mencoba mencari, malang sang makhluk berhasil menyerang dan menjatuhkan senjata Paul. Akibat hal ini, Paul memutuskan pergi ke aula dan bersembunyi di bawah bangku-bangku gereja. Dari tempat dia bersembunyi, Paul melihat sepasang kaki mengerikan sang makhluk yang tengah mencari dia. Sayang makhluk ini pun berhasil menemukan Paul, kendati Paul sempat menembak sebelum makhluk itu kembali menghilang. Sejurus berselang, Paul menyadari ada sesosok makhluk yang melangkah di langit-langit aula, lalu terjun ke lantai menampakkan diri dengan sangat jelas, lantas dengan cepat menerjang Paul yang tidak sempat melakukan apa-apa. Dalam kondisi terjepit, Paul akhirnya berhasil menikam dan menghabisi makhluk tersebut. Tidak berselang lama, Paul kembali ke basement sehingga membuat Susan dan Adam sangat bahagia. Paul memberitahu kepada semua orang bahwa makhluk itu sudah mati sehingga mengizinkan mereka kembali ke aula. Saat memeriksa tubuh sang makhluk, Donnie berkata kalau sebelumnya dia telah menembak bagian bahu makhluk itu, namun luka tersebut justru tidak ada. Akibat hal ini, Paul dan Donnie menyadari bahwa makhluk itu berjumlah lebih dari satu. Ternyata benar, karena di luar gereja tampak kawanan makhluk tengah memanjat atap gereja, di mana salah satu makhluk menerjang kamera dan layar menjadi hitam. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.